Hole, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Dengan Bung Ropan dan kembali di Rai Soccer TV. Bagi teman-teman semua, sebelum saya memulai pembicaraan untuk membahas semifinal Piala Dunia atau adakah kemungkinan juara dunia baru akan lahir di Qatar 2022, jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube Rai Soccer TV, like dan juga jangan tekan tombol loncengnya, notifikasi. Oke? Ya. Banyak yang mengatakan bahwa inilah saatnya Piala Dunia di edisi ke-22 akan lahir juara dunia baru. Saya pikir saya oke-oke aja, ya. Karena ada Kroasia dan ada Maroko, dua tim yang belum pernah menjadi juara dunia. Kalau Argentina kan sudah pernah 2 kali juara dunia. Tahun 78 di kandang mereka dan tahun 86 di Meksiko. Prancis juga sudah 2 kali juara dunia. Ya, 98 di negara mereka sendiri, dan mereka melakukan itu di Rusia 4 tahun lalu. Jadi baik Argentina maupun Prancis akan berusaha untuk menjadi juara dunia ketiga kalinya sepanjang sejarah. Tapi apakah Piala Dunia kali ini menghadirkan tim ke-9 yang menjadi juara dunia? Karena selama ini saya menamakan hanya ada tim atau kelompok 8. Kelompok 8 itu yang menguasai Piala Dunia sejak 1930 saat pertama kali Piala Dunia dilakukan di Uruguay sampai di edisi ke-21 ketika Piala Dunia berlangsung di Rusia 4 tahun silam 2018. Nah, hanya 8 negara. Coba, ada Brasil, ada Jerman, ada Italia, ada Argentina, ada Prancis, ada Inggris, ada Uruguay, dan ada Spanyol. Ya, 8 negara. Siapa negara ke-9 yang akan maju untuk bisa menerobos kelompok 8 ini? Untuk bersama-sama sekarang naik sebagai kelompok 9. Nah, Kroasia dan Maroko. Kroasia akan bertarung melawan Argentina dan Maroko akan bertarung melawan Prancis. Kalau dua-dua ini ke final, aduh saya nggak tahu lagi Piala Dunia ini ya. Bagaimana ya? Pasti banyak yang berkomentar ini. Mestinya Argentina dan Prancis yang menjadi finalis, karena ini adalah final ideal yang konon banyak yang berkata di sini. Tapi memungkinkan juga peluang itu terbuka antara Kroasia dan Maroko. Nah, kita lihat dengan Maroko, sensasional sekali. Maroko mengalahkan Spanyol di per-8 final lewat adu penalti. Kemudian mereka juga mengalahkan Portugal tidak lewat adu penalti, 1-0 lewat gol Youssef En-Nesyri. Dan sekarang mereka melangkah ke babak semifinal. Pertama kali tim Afrika itu masuk dalam 4 besar. Ini sejarah. Ya, semakin dekat. Ya, langkah bagi Maroko untuk membuat sensasi lebih besar lagi. Sekarang sudah sensasi ketika masuk ke semifinal. Sekarang ada sensasi yang lebih besar, dahsyat sekarang. Mereka akan menuju ke babak final. Namun Prancis yang akan menjadi lawan mereka. Ya, harus melewati Prancis dulu dengan Didier Deschamps-nya, baru mereka bisa ada di final dan berambisi menjadi juara. Saya rasa peluang itu ada, ya. Dan Prancis akan berhati-hati untuk bisa menghadapi Maroko. Kenapa? Karena Maroko sudah menunjukkan bagaimana pertahanan mereka yang kokoh, kuat di belakang. Romain Saiz dan kawan-kawan, Jahid di belakang, Ashraf Hakimi Allah yang bermain di belakang sangat kuat, dibantu dengan Ounahi, ada Amrabat, Amalah, kemudian ada Ziyech En-Nesyri dan juga Boufal. Ini kan sebuah kesatuan yang luar biasa, starting 11 yang dipunyai pelatih Maroko, Walid Regragui ya. Ini pelatih yang tidak disangka-sangka ya, bisa menerobos masuk, sekarang namanya tuh naik. Bisa aja dia diincar oleh klub-klub besar untuk bisa menangani baik di IPL, di La Liga ataupun di Serie A, karena dia tampil bagus. Baru 100 hari menangani Maroko, menggantikan Walid Halilhodzic ya. Kemudian dia memberikan suatu dampak yang luar biasa. Halilhodzic keluar ya, karena berseteru dengan Hakim Ziyech. Kemudian Hakim Ziyech diambil oleh Regragui ini untuk masuk ke dalam tim Maroko, dan akhirnya Hakim Ziyech baru bisa bermain kalau sudah ganti Fahid Halilhodzic ini keluar. Dan ketika Federasi Sepak Bola Maroko memberikan tanggapan luar biasa untuk memecat Halilhodzic, baru Ziyech datang, dan ternyata kehadiran Ziyech ini dampaknya luar biasa, dan Maroko ada di semifinal. Nah, itu yang kita akan tunggu.
bagaimana sepak terjang Maroko nantinya, apakah mereka mampu menghadang juara bertahan Prancis. Ini kan pekerjaan yang berat. Prancis itu berbeda tentunya dengan Spanyol, berbeda dengan Portugal, dan ada perjuangan berat yang harus dihadapi. Apalagi kalau Romain Saiz nggak bermain, karena kemarin cedera itu melawan Portugal. Ini harus dilihat, ada satu kartu merah juga yang mereka dapatkan kemarin ya, ketika menghadapi Portugal. Jadi ini namanya Khedira ya, kartu merah. Jadi dia tidak bisa bermain lagi. Harus putar otak lagi bagi Walid ya. Regragui untuk bisa menciptakan starting 11 terbaik, terutama di jantung pertahanan. Ketika Saiz tidak ada, siapa? Ada Aguerd, mungkin ada Dari yang bisa masuk sana untuk berpasangan dengan Djani. Tapi tentunya kan berbeda. Kalau ada Romain Saiz ini jauh lebih bagus. Ini pemain yang sangat berpengalaman bermain di IPL ya, dengan Wolverhampton. Bagus nih pemain ini. Nah, kalau Maroko bisa ke final, bagaimana dengan Kroasia? Kroasia ini juga kan berpotensi untuk bisa menjadi juara dunia baru setelah pada 4 tahun silam itu mereka gagal di final melawan Prancis, kalah 4-2 di final di Rusia. Nah, inilah kesempatan mereka bisa menciptakan back to back lolos ke final pertama kali dalam sejarah mereka. Dan kalau mereka bisa ketemu Maroko kan enak, berarti ada juara dunia baru. Lain halnya kalau mereka ketemu Prancis, berarti untuk kedua kali final ulangan terjadi. Belum tentu juga Kroasia akan juara karena Prancis bagus. Yang kita akan tunggu adalah pertemuan tentunya ada Kroasia dan Maroko. Kroasia oke juga, tim asuhan Dalic ini memiliki skuad yang oke, walaupun sudah rata-rata itu berumur di atas 30, tapi mereka bisa menjadi yang terbaik. Namun sebelum ke sana juga Luka Modric dan kawan-kawan harus bisa melewati Lionel Messi dan kawan-kawan. Argentina tidak mudah, berambisi sekali untuk bisa menjadi juara, karena Messi kan belum pernah angkat trofi, belum pernah menjadi juara bersama dengan Argentina, terlepas Argentina 2 kali juara dunia di eranya Mario Kempes dan Diego Armando Maradona, tapi bukan di era Messi. Messi pernah membawa Argentina ke final 2014, namun kalah melawan Jerman di final. Itu udah rasa penasaran bagi Messi untuk kemudian dia ingin melakukannya di saat dia akan mundur, akan gantung sepatu pada usia dia 35 tahun sekarang ini. Dia tidak akan ikut lagi bersama dengan Argentina 4 tahun depan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, kita akan tunggu bagaimana Kroasia. Mampukah Kroasia untuk bisa menjegal Argentina dalam semifinal? Ya, karena ini perjuangan yang berat. Namun kalau melihat di 4 tahun silam, itu Kroasia menang dengan 3-0 atas Argentina. Di sana Messi bermain juga. Dan mereka bisa melaju sampai ke final. Karena Argentina terhenti di babak selanjutnya lawan Prancis ketika itu. Nah, modal 3-0 ini tentunya memberikan rasa percaya diri bagi anak-anak Kroasia ya, untuk bisa mengulangi lagi ya, ketika mereka harus berhadapan dengan tim yang sama dengan posisi seperti ini yang mereka lagi naik di atas, ya, performa mereka lagi bagus. Saya rasa peluang itu terbuka, walaupun lagi-lagi perlu perjuangan berat. Nah, kita akan saksikan nantinya sampai sejauh mana juga perjuangan dari Kroasia ini untuk bisa menghadang Argentina dan perjuangan dari Maroko untuk bisa menjegal Prancis, sehingga dua tim ini masuk ke final dan ada juara dunia baru sudah pasti ketika dua tim ini ada di final. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Tetap ingat, bola itu bulat, giring terus.